Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, kembali saya rindu iman saudara diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara kembali akan diberkati oleh firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa mujizat masih ada. Allah masih mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah dan beban kehidupan saudara, Tuhan masih mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang kelima, ayat 5 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang seorang yang sudah mengalami sakit begitu lama. Kemungkinan dia mengalami sakit lumpuh saudara. Dan kisah itu terjadi di kolam Bethesda, di mana di kolam Bethesda ini berkumpul sejumlah besar orang sakit. Dan salah satunya yang ada di sana adalah seorang yang sudah begitu lama mengalami sakit. Dan ketika Yesus datang ke situ, Yesus melihat orang ini. Di ayat 5 dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Masalah, persoalan, penyakit yang dia alami sudah begitu lama. Sudah 38 tahun lamanya. Bayangkan saudara, bagaimana menderitanya orang ini. Dan bayangkan sudah begitu lama dia mengalami penderitaan itu. Hari ini mungkin saudara punya beban, persoalan dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau tanya, seberapa lama beban persoalan itu sudah saudara pikul? Seberapa lama beban dan persoalan itu sudah membebani kehidupan saudara?
Adakah saudara sudah menderita begitu lama, lebih lama dari orang yang 38 tahun lamanya sakit ini? Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jika orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit ini bisa mengalami mujizat Tuhan, masih bisa masalahnya diubahkan oleh Tuhan sekalipun sudah begitu lama, maka hari ini apapun dan bagaimanapun masalah saudara, seberapa lama pun masalah saudara, Allah sanggup untuk memulihkan saudara. Allah sanggup untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana proses sampai akhirnya orang ini mengalami mujizat Tuhan. Jika kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan di situ, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ini yang pertama yang saya rindu kita catat, saudara. Firman Allah ini menegaskan bahwa ketika Yesus datang ke situ, Yesus melihat orang itu. Dan firman Allah menambahkan bahwa Yesus tahu keadaan orang itu, bahwa dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Saat ini saya mau kita menyadari betul, saudara, bahwa Yesus juga melihat setiap kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, ketahuilah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu sampai hal terkecil sekalipun masalah yang sedang saudara alami. Tuhan tahu. Saudara, terkadang karena mungkin sekian lama doa kita belum dijawab, kita merasa bahwa sudah begitu lama kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan, tetapi doa kita belum juga dijawab. Situasi yang demikian seringkali membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Situasi yang demikian seringkali membuat banyak orang akhirnya menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada dia. Tetapi melalui teks firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika Yesus datang di situ, dia lihat orang itu yang sakit 38 tahun itu, saudara. Dan firman Allah mencatat, dia tahu. Dia tahu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dia lihat hidup saudara, dia lihat keluarga saudara, dia lihat ekonomi saudara, dia lihat usaha pekerjaan saudara, dan dia melihat juga segala beban persoalan, masalah yang ada dalam semua aspek kehidupan saudara. Dan dia tahu apa yang menjadi keadaan saudara, apa yang menjadi kesulitan saudara, apa yang menjadi beban saudara, penyakit saudara, masalah saudara. Tuhan tahu. Sekali lagi, Tuhan tahu. Saya rindu saudara mengatakan kepada diri saudara, ingatkan, tegaskan kepada diri saudara, Tuhan tahu bebanku. Tuhan tahu masalahku. Tuhan tahu persoalanku. Tegaskan itu kepada diri saudara, ingatkan itu kepada diri saudara, bahwa Tuhan tahu segala masalah dan persoalan kehidupan kita. Tuhan tahu. Lalu kemudian saudara, masih ayat yang ke-6 dikatakan juga di sana, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hal kedua saudara, selain Tuhan tahu, hal kedua yang saya lihat di sini adalah Tuhan peduli dan dia menawarkan solusi. Tuhan mempedulikan orang itu dan dia menawarkan solusi kepada orang itu. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Hari ini apa yang menjadi masalah hidup saudara? Adakah penyakit di sana? Adakah saudara sedang sakit? Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Adakah ekonomi saudara sedang hancur? Yesus berkata, maukah engkau ekonomimu dipulihkan? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan saudara? Beban persoalan menindih kehidupan saudara? Yesus berkata,
Maukah engkau beban dan persoalan hidupmu diangkat? Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, Yesus berkata, maukah engkau masalahmu diselesaikan? Dia menawarkan solusi saudara. Dia menawarkan solusi bagi setiap kita hari ini. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Yesus masih bertanya, maukah engkau sembuh? Bukankah orang itu ada di situ karena dia memang rindu sembuh? Kalau saya melihat apa yang menjadi jawaban orang itu alasan Yesus bertanya sebenarnya. Karena dikatakan ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara, selama ini dia mengharapkan manusia untuk menolong dia. Tapi sudah 38 tahun lamanya dia terus kecewa dan dia terus kecewa. Bahkan saya berpikir bahwa keluarganya pun mungkin tidak lagi peduli kepada dia. Karena gak ada lagi orang yang menolong dia. Artinya selama ini dia andalkan orang lain. Tidak ada solusi. Kemudian dia juga berkata, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia juga coba dengan kekuatannya. Dia berjuang dengan kekuatannya, tapi setiap kali dia berjuang, orang lain sudah terlebih dahulu mendahului dia. Sedangkan orang yang akan mengalami mujizat di kolam itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam. Setiap kali dia berjuang dengan kekuatannya, dia kalah lagi. Setiap kali dia mau berjuang dengan kekuatannya, dia kalah lagi. Ketika saya baca itu, saudara, akhirnya saya paham kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya demikian, saudara, untuk mengalihkan di mana yang tadinya orang ini mengharapkan manusia, di mana yang tadinya orang ini mengandalkan kekuatannya. Yesus mau kali ini orang ini mengarahkan pandangannya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus. Dan pada akhirnya ketika dia mulai beralih dari dirinya, dia beralih dari orang lain dan mengharapkan Yesus, akhirnya mujizat pun terjadi. Perkara besar pun terjadi. Dan yang ketiga di sini yang kita perlu juga renungkan, saudara, adalah ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, yang ketiga yang kita lihat di sini kembali adalah tentang ketaatan. Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Saudara, kalau kita renungkan, orang ini kemungkinan besar sakit lumpuh. Tetapi lihat, Yesus memberi perintah untuk bangkit, angkat tilam, berjalan. Itu kan sesuatu yang mustahil sepertinya secara manusia. Ya memang, sekali lagi dengan kekuatan orang itu dia akan mustahil melakukan itu. Tetapi lihat, mana duluan, orang itu sembuh duluan atau dia mengangkat tilam duluan? Kita lihat ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan memberi perintah, sekalipun itu begitu mustahil, dia akan beri kekuatan untuk melakukan perintah itu. Dia sembuhkan dulu orang itu dan akhirnya orang itu taat. Tuhan akan beri kekuatan untuk kita taat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak sanggup. Dengar, Tuhan tidak akan biarkan saudara. Dia akan menolong saudara untuk mentaati firman-Nya. Dan ketika orang itu taat, mujizat menjadi bagiannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari dalam kehidupan kita, apapun beban persoalan saudara, ingat bahwa Tuhan tahu masalah saudara dan Dia tawarkan solusi bagi saudara, dan Dia ingin saudara taat kepada firman-Nya. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari ambil keputusan untuk menerapkan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu
Saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka. Biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat. Nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi. Mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan. Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan
dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.